Kalau saya masuk ke dalam kelompok bergejolak nanti PKI sudah datang seorang. Dia ambil cabut pedangnya. 99,9% dia masuk ke situ pasti mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ gentar musuh. Kontak-kontak, masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang. Zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Inilah antek-antek Zionis Amerika. Saya sering dengar ceramah Ustadz tentang Ikhwanul Muslimin. Yang saya tanyakan, partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Inilah antek-antek Zionis Amerika. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang orang-orang yang menafsirkan agama seenaknya sendiri, ini harusnya ditendang dari panggung. Share dari panggung, turunkan orang-orang kayak begitu. Itu orang-orang bangsat itu. Abdul Somad itu ceramahnya itu bahaya. Harusnya dari dulu itu pemerintah itu juga susah sih. Harusnya tuh pemerintah itu ngatur sebuah regulasi. Regulasi mengatur ketika para pendakwah ya. Ini Pak Menteri Agama juga dulu katanya itu ya, regulasi itu mau diatur. Ternyata sampai sekarang ya, untuk apa? Izin para pendakwah itu kan ya harusnya kan ada. Di Arab itu ada itu, setiap pendakwah itu dia harus terverifikasi. Setiap penceramah itu harus terverifikasi, harus bersertifikat. Nah, ini saking bebasnya di Indonesia para pendakwah atau penceramah itu gampang memberikan fatwa, akhirnya apa? Fatwa-fatwa jihad itu akhirnya dijadikan dianut, diyakini bahwa itu sebuah jihad yang mati masuk surga. Ini salahnya Abdul Somad. Ini salahnya Abdul Somad. Dulu kalau Abdul Somad nggak seperti itu ya mungkin nggak banyak lah umat Islam ini kedoktrin. Makanya bahaya penceramah-penceramah seperti itu. Bahkan Abdul Somad dulu pernah ngomong bahwa musik itu haram. Hati-hati nanti kalau ada urgen orang lagi manggung, lagi ST12 lagi nyanyi langsung dibuam sama teroris, itu jangan salahkan saya, salahkan Abdul Somad itu. Makanya penting sekali di Indonesia itu untuk program deradikalisasi itu memang harus dijalankan. Ya, ketika nggak efektif, deradikalisasi itu salah satunya melalui media sosial seperti ini, namanya deradikalisasi. Memberikan pemahaman sama media sosial, walaupun terkadang kelompok-kelompok mereka panas. Kenapa? Karena visi misi mereka, keinginan mereka, doktrin mereka itu tercegahkan gitu. Mereka ini kan kejahatan, kesesatan mereka kan lama-lama kan tercium gitu. Kejahatan mereka kan tercium. Pentingnya kita ngaji punya guru. Tapi ya jangan sampai salah guru juga, hati-hati. Gurumu ini suka ujaran kebencian apa enggak? Gurumu ini suka membicarakan seseorang atau orang lain atau tidak? Hati-hati kalau kamu punya guru yang suka membicarakan orang lain yang berbeda madhab contohnya. Yang berbeda aliran contohnya. Yang berbeda agama contohnya. Ketika Anda masih punya guru yang mau menggurui, akhirnya menjelek-jelekkan manusia lain, jangan ikuti. Hindari yang namanya pengajian-pengajian yang isinya ujaran kebencian. Hindari yang namanya ikut pengajian di panggung, yang kiai atau ulamanya, atau pendetanya, atau pemuka agamanya, yang memprovokasi, memancing-mancing kebencian untuk membenci orang lain, seseorang, pemerintah contohnya. Hindari. Jangan jadikan itu fatwa suci. Kesucian agama itu dikotori oleh manusia-manusia itu sendiri. Makanya kita jangan mau ini ya. Jangan mau makan tafsir membabi buta. Belajar sing bener. Jangankan berbeda madhab, jangankan berbeda agama, orang tidak punya agama sekalipun, kita itu harus rangkul. Kita itu harus mengasihi. Kecuali sama kadrun.
Kalau kadrun manusia, tetap harus disayangi. Karena dia manusia. Pahamnya harus kita cegah. Bukan berarti saya ngomong begini terus nggak boleh benci kadrun. Boleh, kita benci sifatnya. Kita benci pahamnya boleh. Tapi tidak boleh membenci manusianya. Makanya saya kudran kadrun setiap hari. Yang saya sampaikan ini adalah bukan manusianya tetapi sifatnya. Kadrun itu apa? Kadrun itu adalah sifat. Diambil dari bahasa Arabnya itu kadaroh. Kadirun, kadarun, hadar. Yang artinya itu kotor, keruh, iri, dengki. Maka orang-orang seperti itu disebut adalah kadrun. Membicarakan apa? Sifat orangnya, bukan manusianya. Lebih baik kita ngomong seperti ini daripada menyebut si fulan itu, si fulan itu, si fulan itu. Kenapa? Kita sudah cukup blenger. Kiai-kiai itu, Habib-habib oknum itu. Kalau ceramah ini fenomena, fakta yang terjadi hari ini, itu gampang nyebut si fulan itu begini, si fulan ini begini. Pendakwah tidak boleh seperti itu. Ada penceramah nyebut si fulan itu jelek, si fulan ini jelek. Berarti penceramah tersebut itu sudah ya, tersesat itu. Makanya saudara, saya perlu sampaikan ya. Orang-orang dia meledakkan diri menggunakan bom. Jihad. Mereka meyakini itu adalah jihad. Matinya masuk surga. Itu adalah tafsir-tafsir yang menyesatkan, saudara. Jangankan bunuh diri saja, Allah sangat membenci. Apalagi bom bunuh diri yang mencelakai orang lain yang tidak berdosa. Orang lain yang tidak ada urusan dengan orang yang bunuh diri. Lah yang dimaksud Rasulullah itu, kita itu jihad siap mati. Ketika agama kita dinistakan, dihinakan. Ketika kita terusir dari negeri kita. Itu jihad itu. Rasulullah maka mengangkat pedang. Lah ini. Lu merasa terdolimi karena pahamnya paham teroris. Tidak merasa terusir. Kamu juga kencing makan di Indonesia. Tetapi apa? Merasa terdolimi. Maka tafsir-tafsir itu dikeluarkan untuk mendoktrin. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang orang-orang yang menafsirkan agama seenaknya sendiri, ini harusnya ditendang dari panggung. Share dari panggung, turunkan orang-orang kayak begitu. Itu orang-orang bangsat itu. Itu yang rusak orang-orang umat beragama itu. Bangsat orang-orang kayak begitu kok. Gak usah dianut. Kadrun itu sebutan PKI untuk menghina Rasulullah. Kata siapa? Kamu lagi kerjaannya itu hoak hanya untuk propaganda. Kamu gak suka karena memiliki sifat kadrun, saya bilang kadrun. Akhirnya kamu ingin membentur-benturkan bawa-bawa di zaman Rasulullah. Bawa-bawa cerita tafsir zaman dulu. Seolah-olah ucapan kadrun itu adalah diucapkan dari mulut seorang PKI. Kepada seorang ulama. Itu sudah basi, itu berita hoax. Kadrun itu muncul itu mulai tahun 2012 karena ada pemilu kok. Karena ada orang-orang HTI, ada orang-orang FPI kok. Wah, kamu kok katakan kadrun itu di zaman Rasulullah untuk menghina Rasulullah. Wah, otakmu yang PKI mas. Gak boleh kayak begitu kamu tuh. Gak usah bawa-bawa hoax di sini. Sohtik itu PKI Gus, makanya komen begitu. Kamu untuk membentur-benturkan ketika saya bilang kadrun begini, makanya kamu membentur-benturkan seolah-olah komentar. Kadrun itu sebutan PKI yang ditujukan kepada Rasulullah. Kadrun itu ucapan PKI yang disebutkan kepada orang ulama. Buat cara-cara mencaci maki ulama. Kata siapa? Hoak. Kadrun sebutan kiai garis lurus yang dibantai habis-habisan oleh para PKI atau komunis. Oh no, weh. Ini orang-orang nggak mau sembuh. Makanya kalau kamu mau sembuh dari otakmu yang sakit, dengarkan kalau saya ngomong baik-baik. Saya itu ngomong kayak begini walaupun keras dan lantang itu demi apa? Supaya psikismu itu nggak terlalu dalam. Menganut ajaran-ajaran, ujaran kebencian. Memakan tafsir-tafsir membabi buta tanpa guru. Admebel, kamu tuh ngikutin saya live itu sudah bertahun-tahun, Mbok Yo yang sembuh gitu loh. Lah gak mari-mari kamu. Kalau sebar provokasi itu, waduh wes. Nggak dibilang menjalik. Gimana mau dengar Gus, kupingnya sepi ya. Kadrun itu binatang yang gak punya pikiran.
Bangsat orang-orang kayak begitu. Saya kasih tahu. Kedron itu nggak punya akal, dia cuma punya otak. Makanya binatang itu semuanya dikasih otak sama Allah, tapi nggak dikasih pikiran. Nah ketika orang beragama cuma menggunakan otak tapi nggak menggunakan pikiran, ya sama halnya seperti binatang. Otak-otak jahiliyah itu yang kayak begitu betul.